Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan presentasi PowerPoint kami. Silakan menyaksikan. Saya Isna Sabina dengan nomor NIM 2015040016 akan menjelaskan definisi berpikir. Secara umum, berpikir menurut Bocenski adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang. Saat seseorang berpikir, ia akan mendapat informasi, baik itu informasi yang telah ada atau informasi baru yang akan disimpan dalam memori. Saat berpikir, kita akan menggunakan akal atau otak kita, sesuai dengan definisi berpikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Saat berpikir, dipergunakan simbol-simbol yang berupa kata-kata atau bahasa. Contohnya kata baju yang mewakili benda yang terdiri atas kumpulan benang-benang yang dijahit dengan desain tertentu, atau kata lemari yang mewakili benda yang terdiri dari susunan kayu. Adapun simbol yang telah disepakati bersama oleh masyarakat, contohnya simbol tambah yang mewakili rumah sakit, atau di Malaysia dipergunakan simbol bulan sabit merah, walaupun berbeda tapi tetap mewakili rumah sakit. Dalam berpikir, kita memproses informasi yang telah diterima, baik itu proses memutuskan, menggolongkan, membandingkan, menghitung, membedakan, dan lain sebagainya. Berpikir mencakup banyak aktivitas mental. Contohnya, kita berpikir saat membuat PR, atau kita berpikir saat memasak. Kita akan memutuskan apa yang akan dimasak. Atau saat membeli mie di warung, kita akan berpikir untuk memutuskan akan membeli mie kuah atau mie goreng. Jadi berpikir adalah aktivitas mental yang menggunakan akal untuk menggabungkan informasi yang dimiliki sehingga menjadi bayangan atau gambar. Berpikir asosiatif terbagi juga atas pertama, asosiasi bebas, yaitu saat berpikir tentang satu ide, maka akan menghasilkan ide-ide lain tanpa batas. Contohnya ide tentang bunga, maka dapat timbul ide-ide lain seperti toko, pot, tanah, pupuk, orang yang meminta bunga, mobil yang melintas di jalan raya. Jadi tidak hanya tentang bunga saja ide yang timbul, bisa keluar konteks juga tanpa adanya batasan tentang idenya. Yang kedua, asosiasi terkontrol, yaitu ide yang timbul dengan batasan tertentu. Contohnya ide tentang menyapu akan merangsang ide-ide lain seperti yang harus disapu apa saja, sapu yang digunakan apa, maka idenya hanya sebatas tentang menyapu saja. Yang ketiga, melamun, yaitu berkhayal sebebas-bebasnya. Contohnya berkhayal jadi presiden, jadi Iron Man, atau jadi putri raja. Yang keempat, mimpi, yaitu ide yang timbul tanpa disadari sewaktu tidur. Saat bangun, mimpi kadang dapat diingat dan juga bisa terlupakan. Mimpi bisa merupakan kilas balik peristiwa masa lalu, harapan-harapan yang tak tercapai atau terpenuhi, atau tak bermakna sama sekali. Yang kelima, yaitu berpikir artistik, yaitu jalan pikiran sangat dipengaruhi oleh pendapat pribadi tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Lalu pembagian berpikir yang kedua yaitu berpikir terarah atau berpikir konvergen, memusat, yaitu proses berpikir yang hanya menuju satu arah atau satu jawaban yang paling tepat dari suatu masalah tanpa memerlukan kreativitas. Tahapan-tahapan berpikir terdiri atas yang pertama, membentuk pengertian. Pengertian terdiri atas dua macam. Satu, pengertian empiris, yaitu didapat dari pengalaman sehari-hari dan pengamatan secara berulang. Jadi tidak ada proses berpikirnya. Yang kedua, pengertian logis, yaitu dihasilkan dari aktivitas berpikir secara sadar dan disengaja untuk memahami sesuatu. Pengertian logis dibentuk melalui 4 proses. Proses pertama yaitu proses analisis ciri-ciri objek sejenis satu demi satu. Contohnya manusia. Manusia Indonesia itu ciri-cirinya makhluk hidup, berbudi, berkulit sawo matang, mata hitam, rambut gelap,
bertubuh sedang pendek, dan manusia Eropa. Ciri-cirinya makhluk hidup, berbudi, berkulit putih, berambut pirang, mata biru, tubuh tinggi. Proses yang kedua membandingkan ciri-ciri yang didapat, di mana yang ciri-ciri yang sama dan selalu ada dan tidak sama. Yang ketiga, proses abstraksi atau membuang ciri yang tidak sama dan mengambil yang sama saja. Contohnya, ciri-ciri manusia tadi, makhluk hidup yang berbudi. Yang keempat, menghasilkan pengertian dari ciri-ciri yang sama tadi. Yang kedua, pembentukan pendapat. Dapat berupa pendapat afirmatif atau positif, yaitu menerima atau mengiyakan secara tegas. Contohnya, si Juna itu pintar atau langit sangat cerah. Yang kedua, pendapat negatif, yaitu menolak sifat suatu hal karena sifat tersebut tidak ada di dalamnya. Contohnya, si Juna tidak bodoh atau mobil itu tidak mahal. Yang ketiga, ada pendapat asumtif atau modalitas atau kebarangkalian, yaitu kemungkinan suatu sifat pada suatu hal. Contohnya, mungkin si Juna sakit atau hari ini mungkin hujan. Tahapan yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu membentuk pendapat baru berdasarkan data atau pendapat-pendapat yang sudah ada. Ada 3 macam cara menarik kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan analogi, yaitu kesimpulan yang ditarik dari khusus ke khusus. Contohnya, Joni adalah guru renang dan Joni dapat berenang dengan baik. Lala adalah guru memasak, karena itu Lala dapat memasak dengan baik. Jadi kesimpulannya, jika seseorang adalah guru bidang tertentu, maka dia juga dapat menguasai bidang tersebut dengan baik. Yang kedua, kesimpulan induktif, yaitu kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Contohnya, saat Bomi demam, dia akan minum obat. Saat Lala gatal-gatal, dia akan mengoleskan salep. Saat Ria terluka, dia akan mengoleskan betadin. Jadi kesimpulannya, saat manusia sakit, mereka memakai obat. Ketiga, kesimpulan deduktif, yaitu kesimpulan yang ditarik dari hal yang umum ke yang khusus. Contohnya, semua biji-bijian jika ditanam di tanah akan tumbuh. Durian memiliki biji. Kesimpulan, jika biji durian ditanam di tanah, maka ia akan tumbuh. Kesimpulan deduktif itu berdasarkan suatu pernyataan dasar yang berupa premis. Artinya, kesimpulannya sudah tersirat dalam premisnya. Contoh, makhluk hidup butuh makanan. Ini adalah premis mayor, yaitu yang mengandung pengertian umum. Kambing adalah makhluk hidup. Ini adalah premis minor, yaitu yang mengandung pengertian khusus. Kesimpulannya, kambing pasti butuh makanan. Setelah pengertian dari berpikir tadi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bayangan atau image. Bayangan atau image merupakan suatu gambaran yang digunakan dalam berpikir. Bayangan atau image bukanlah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berpikir. Ada alat yang digunakan untuk berpikir, yaitu bahasa, kata, yang pada umumnya digunakan orang untuk berpikir. Pengertian dari berpikir tadi, yaitu dijelaskan dari teman saya, bahwa berpikir merupakan mengumpulkan informasi kemudian menjadikan sebuah gambaran, bayangan, atau image. Itu pengertian dari berpikir. Dan saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu ketika kita sekarang berada di rumah masing-masing. Pada saat itu kita berpikir, kita menggambarkan, kita membayangkan bahwa kita sekarang berada di sekolah masing-masing. Kita berada
di tempat tujuan masing-masing, kita berada di lokasi masing-masing, kita membayangkan bagaimana keadaan di sana, kita membayangkan bagaimana bentuk di sana, kita membayangkan bagaimana ketika kita berada di sana, kita membayangkan, kita menggambarkan ketika kita berada di sana, ketika kita berada di sana, pasti akan kita membayangkan. Pada saat kita membayangkan itu merupakan suatu proses berpikir. Nah, itu merupakan suatu proses berpikir. Jadi membayangkan atau image merupakan suatu gambar. Berpikir analisis yaitu berpikir yang menggunakan langkah-langkah logis seperti dengan menguji suatu pernyataan atau fakta secara objektif dan melihatnya dari bawah sampai ke akar-akar permasalahan atau dengan memutuskan dasar logika. Berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, seseorang dapat menciptakan sesuatu yang baru. Munculnya hal baru tersebut secara tiba-tiba yang berkaitan dengan wawasannya. Tingkatan-tingkatan dalam berpikir kreatif. Yang pertama, persiapan atau preparation, yaitu tingkatan seseorang dalam merumuskan masalah dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap berguna untuk mendapatkan pemecahan yang baru. Yang kedua, tingkat inkubasi, yaitu masalah tersebut terus berlangsung dalam jiwa seseorang karena individu itu tidak mampu memperoleh pemecahan masalah itu dengan cepat. Yang ketiga, tingkat pemecahan atau iluminasi, yaitu mengecek apakah pemecahan yang diperoleh dalam tingkat iluminasi itu cocok atau tidak. Yang keempat, tingkat revisi, yaitu mengadakan peninjauan terhadap masalah yang diperoleh. Sifat-sifat orang yang berpikir kreatif. 1. Memilih keadaan yang saling berhubungan. Yang kedua, mempunyai psikodinamika yang kompleks dan mempunyai skop pribadi yang luas. Yang ketiga, dalam judgementnya lebih mandiri. Yang keempat, dominan dan lebih besar pertahanan diri. Yang kelima, menolak suppression sebagai mekanisme kontrol. Yang keenam, keingintahuan untuk menemukan dan meneliti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara berpikir dengan teori belahan otak. Teori belahan otak manusia ini terdiri dari 72 sampai 78% air. Dan yang kedua 10 sampai 12% protein, dan yang ketiga 8 sampai 10% lemak. Yang ketiga itu sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia karena tanpa ketiganya otak manusia tidak dapat berpikir, tidak dapat bekerja karena otak manusia ini bekerja secara non-stop. Baik itu kita sedang tidur, walaupun beratnya hanya sekitar 2% saja. Dan otak juga bukan hanya mengkonsumsi protein, lemak, dan air tersebut, tetapi otak manusia ini juga mengkonsumsi 20% dari suplai oksigen tubuh dan 20% dari kalori yang kita butuhkan. Itu juga sangat dibutuhkan dalam teori belahan otak manusia untuk berpikir. Karena tanpa itu juga otak manusia ini tidak dapat bekerja. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjaganya dengan baik. Dan sebagai pusat berpikir, otak manusia struktur cerebral korteksnya terbagi menjadi dua belahan. Satu, belahan otak kanan, yaitu menguasai belahan kiri anggota tubuh manusia. Yang kedua, belahan otak kiri, menguasai belahan kanan anggota tubuh manusia. Otak manusia terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Otak kiri yaitu
kata angka garis analisa, logika, daftar hitungan, ingatan jangkanya sangat pendek. Dan otak kanan yaitu konseptual, irama, gambar warna, dimensi imajinasi, melamun, yang mana ingatan jangkanya sangat panjang. Dan di dalam belahan otak kanan dan belahan otak kiri ini memiliki fungsi, yang mana belahan otak kanan berfungsi di pergen dengan memberikan banyak atau lebih dari satu, dan belahan otak kiri berfungsi untuk berpikir rasional, analitis, sekuensial, dan saintifik, seperti untuk belajar membaca. Dan adapun proses berpikir belahan otak kiri dan otak kanan ini, belahan otak kiri sangat teratur dan bersifat logis, linear, dan rasional. Sedangkan belahan otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik. Cara berfungsinya seperti cara untuk mengetahui hal-hal yang bersifat non-verbal. Cukup sekian materi kami tentang berpikir pemecahan masalah. Jika ada salah kata-kata dan salah ketik, mohon dimaafkan, dikarenakan kami masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.